Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat belajar. Alhamdulillah, hari ini kita mendapat kesempatan untuk belajar bersama kembali. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pernapasan pada manusia yang merupakan materi di kelas 8 semester genap. Kita ketemu kembali bersama saya, Ibu Laila Suroya. Sebelumnya, Ibu mohon like dan subscribe-nya ya. Dan yang sudah mensubscribe dan mengklik like, saya mengucapkan terima kasih. Anak-anak, bernafas itu adalah aktivitas yang kita lakukan setiap hari dan bahkan setiap detik. Bernafas diartikan sebagai proses masuknya oksigen ketika kita menghirup udara dan keluarnya karbon dioksida dan uap air ketika kita menghembuskan nafas. Oksigen yang masuk ketika kita mengambil nafas akan digunakan untuk proses oksidasi di dalam tubuh kita. Proses oksidasi reaksinya adalah zat makanan yang ada di dalam tubuh kita akan bereaksi dengan oksigen yang didapat ketika kita mengambil nafas, maka akan dihasilkan sebuah energi yang kita gunakan untuk aktivitas dengan hasil samping berupa karbon dioksida dan uap air, di mana karbon dioksida dan uap air ini nanti yang akan kita keluarkan ketika kita menghembuskan nafas. Dan proses pernapasan pada manusia ini dibedakan menjadi dua, ada pernapasan eksternal atau pernapasan luar dan ada pernapasan internal atau pernapasan dalam. Untuk yang pernapasan luar ini merupakan pertukaran O2 dan CO2 yang terjadi antara udara dalam gelembung paru-paru dengan darah yang ada di dalam kapiler. Sedangkan pernapasan internal adalah pertukaran O2 dan CO2 antara darah dalam kapiler dengan sel-sel jaringan tubuh. Organ pernapasan pada manusia yang pertama adalah hidung. Hidung ini merupakan organ paling luar yang berhubungan langsung dengan udara. Fungsi dari rongga hidung ini yang pertama adalah jalan masuknya oksigen ketika kita melakukan inspirasi, dan yang kedua adalah jalan keluarnya karbon dioksida ketika kita melakukan ekspirasi. Selain itu, hidung juga berfungsi untuk menyaring udara yang masuk karena di dalam hidung ada bulu hidung dan juga selaput lendir. Fungsi berikutnya adalah mengatur kelembapan dan suhu udara agar sesuai dengan suhu tubuh. Organ pernapasan yang kedua adalah faring atau tekak. Bisa dilihat pada gambar di samping. Faring terdiri dari nasofaring, orofaring, dan hipofaring. Bentuknya seperti tabung corong, berada di belakang rongga hidung dan mulut, yang merupakan jalan udara dan makanan, serta ruang getar untuk menghasilkan suara. Organ pernapasan yang ketiga adalah laring. Laring ini terletak di antara faring dan trakea, yang tersusun dari 9 tulang rawan, yang salah satunya merupakan dua lempeng kartilago berbentuk segitiga membentuk jakun. Dan di dalam laring ini ada epiglotis, yaitu tulang rawan elastis seperti daun yang dapat membuka dan menutup. Organ pernapasan yang keempat adalah trakea atau batang tenggorok, yang letaknya di bagian leher depan kerongkongan berbentuk seperti pipa. Tersusun dari cincin tulang rawan, otot polos, jaringan ikat, dan selaput lendir. Dan selaput lendir ini tersusun atas sel epitel berambut getar yang fungsinya adalah untuk menahan dan mengeluarkan kotoran atau debu yang masuk.
Organ pernapasan yang kelima adalah bronkus. Bronkus ini merupakan cabang dari trakea, tersusun atas lempengan tulang rawan yang berdinding tipis dan terdiri dari otot polos. Bronkus ini bercabang membentuk bronkiolus. Jadi, di paru-paru kanan membentuk 3 bronkiolus, sedangkan yang di paru-paru kiri membentuk 2 bronkiolus. Organ pernapasan yang keenam adalah paru-paru. Letaknya di dalam rongga dada bagian atas di atas diafragma. Terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian kanan yang terdiri dari 3 gelambir dan bagian kiri yang terdiri dari 2 gelambir. Mempunyai 2 lapisan selaput pembungkus. Lapisan pembungkus paru-paru ini disebut dengan pleura. Terdapat bronkus yang membentuk cabang yang disebut dengan bronkiolus, di mana bronkiolus ini pun juga masih membentuk cabang lagi yang disebut dengan alveolus. Alveolus ini jumlahnya sekitar 300 juta buah. Dan alveolus ini berdinding tipis, elastis dan mengandung pembuluh kapiler darah. Dan pada alveolus inilah terjadinya pertukaran antara O2 dan CO2. Mekanisme pernapasan pada manusia ada 2. Yang pertama adalah pernapasan dada. Pada pernapasan dada fase inspirasi akan terjadi kontraksi otot antar tulang rusuk sehingga mengakibatkan tulang rusuk terangkat, sehingga rongga dada membesar. Karena rongga dada membesar, maka paru-paru mengembang sehingga tekanan udara dalam paru-paru rendah, sehingga udara yang ada di luar masuk ke paru-paru. Sedangkan pada fase ekspirasi terjadi relaksasi otot antar tulang rusuk sehingga tulang rusuk turun. Akhirnya rongga dada mengecil dan paru-paru mengecil. Tekanan udara dalam paru-paru tinggi sehingga udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya adalah pernapasan perut atau diafragma. Pada fase inspirasi akan terjadi kontraksi otot diafragma sehingga mengakibatkan diafragma mendatar. Akibatnya rongga dada dan paru-paru mengembang sehingga tekanan udara dalam paru-paru rendah, akhirnya udara yang ada di luar masuk ke paru-paru. Sedangkan pada fase ekspirasi terjadi relaksasi otot diafragma sehingga diafragmanya melengkung, mengakibatkan rongga dada dan paru-paru mengecil dan tekanan udara dalam paru-paru tinggi sehingga udara keluar dari paru-paru. Volume pernapasan pada manusia. Ada beberapa jenis volume pernapasan pada manusia. Yang pertama adalah volume tidal. Volume tidal merupakan volume udara yang masuk dan keluar paru-paru saat kita melakukan pernapasan biasa. Besarnya adalah 500 cc. Yang kedua adalah volume suplemen, yang merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan dari paru-paru setelah kita melakukan ekspirasi normal. Besarnya adalah 1500 cc. Yang ketiga adalah volume komplemen, yang merupakan volume udara yang masih dapat kita hirup lagi setelah kita melakukan inspirasi normal. Besarnya 1500 cc. Yang keempat adalah volume tidal, merupakan volume maksimal yang dapat kita keluarkan dalam satu ekspirasi setelah kita melakukan inspirasi maksimal. Besarnya 3500 cc. Yang kelima adalah volume residu, merupakan volume udara yang tersisa di dalam paru-paru saat kita melakukan ekspirasi maksimal. Jadi setelah kita menghembuskan nafas secara maksimal,
masih ada udara yang tersisa di dalam paru-paru kita sekitar 1000 cc. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.